Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan, ucapan, serta berbagai keadaan, baik itu yang jelas maupun yang samar. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza' bin Riyah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang akan diperolehnya, atau untuk seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu pun kepada sesuatu yang dia maksudkan dalam hijrahnya itu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1908. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa segala amal yang kita lakukan itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Bahwa niat itu kedudukannya, tempatnya adalah di dalam hati kita masing-masing. Tidak ada hubungannya dengan lisan kita. Lisan kita kadang-kadang mengucapkan, saya berniat beribadah ini untuk Allah, tetapi boleh jadi hati mengingkari. Oleh karenanya itu, kita harus jaga hati kita ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita niatkan karena Allah. Zakat kita, infak kita, sedekah kita, semuanya betul-betul harus dilakukan karena Allah, bukan karena manusia, bukan untuk mencari pujian manusia. Apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, jangan sampai kita hanya mendapatkan capek di dunia karena tidak kita niatkan kepada Allah. Capek karena kita hanya mendapatkan atau kita menginginkan pujian manusia yang mungkin manusia pun tidak akan memuji kita. Kalau manusia tidak memuji kita, adanya kita kecewa. Oleh karena itu, mari kita luruskan setiap apa yang kita lakukan ini
niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah kita sampai dalam ibadah, di dalam perkara-perkara yang sudah kita lakukan, apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah sampai kepada haji yang membutuhkan biaya banyak, umroh, sedekah, ya, kalau kita tidak niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya hanya capek di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali daripada siksa Allah. Semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kemudian saya lanjutkan pada hadis selanjutnya. Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di satu tanah lapang, lalu mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Saya pun berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah mungkin semuanya dibenamkan sejak orang yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka. Maksudnya yaitu mereka tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2118 dan Muslim nomor 2884. Teman-teman sekalian, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa barang siapa yang ikut serta bersama orang-orang yang batil, bersama berteman dengan ahli maksiat, pembangkang, ya, maka dia itu digolongkan bersama dengan mereka di dalam hal hukuman, ya, di dalam hal sanksi. Apakah dia orang yang soleh ataupun dia memang betul-betul orang yang jahat, ahli maksiat, ya. Hukuman itu berlaku secara umum dan tidak meninggalkan seorang pun di sana, ya. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Teman-teman sekalian, jadi dua hadis yang saya bacakan ini, mari kita belajar bahwa dimanapun tempatnya, niatkan selalu untuk menjaga niat kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, keadaan apapun, dimanapun, bersama siapapun, jaga niat kita untuk selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat kita kalau kita berkumpul dengan teman-teman, pada niat kita dalam rangka kita memberikan pelajaran kepada mereka dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita itu, niat yang
bersih dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.